Pemirsa, gelaran Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final. Argentina menjadi tim raksasa terakhir yang memastikan terus melaju setelah secara dramatis mengalahkan Mesir. Kepemimpinan Franco Letexe ini dalam laga ini dipertanyakan oleh Mesir karena beberapa keputusan dinilai kontroversial. Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung atau Bung Wesley. Selamat sore, Bung Wesley. Selamat sore, Mbak Vera. Ya, Bung Wesley, Mesir sudah unggul 2-0 tapi akhirnya tumbang juga 2-3 atas Argentina. Ini lebih karena mental juara Argentina atau justru mental Mesir yang runtuh di 15 menit terakhir? Saya pikir dua faktor itu menjadi kunci pertandingan semalam, bahwa Mesir punya keberanian memberikan kejutan karena tadinya saya pikir mereka akan memainkan strategi yang defense dulu baru counter attack, tapi ternyata sepanjang perjalanan mereka mencapai 16 besar kan mereka itu sebenarnya lebih produktif itu di 15 menit awal. Mereka sudah mencetak 2 gol dari total 6 gol yang mereka lakukan. Tapi bagaimana mereka berani bermain keluar menyerang lebih dahulu itu memang mengejutkan, dan Argentina ketika mereka kesusahan melawan Tanjung Verde itu seperti sudah kelihatan. Fisik tidak bisa dibohongi, Mbak Vera, bahwa mereka memang akan mengalami kesulitan untuk bermain speed tinggi dari awal, dan itu berhasil dipancing oleh Mesir dan unggul 2-0. Dan beberapa kejadian menurut saya memang menunjukkan Argentina dengan pertahanan yang sangat rentan, tidak berani melakukan pelanggaran lebih dahulu ketika lawan sudah mulai mendekati garis pertahanan mereka. Harusnya kan ada professional foul, harus dijatuhkan dulu sebelum semakin dekat mereka ke gawang Argentina. Tapi mental juara benar, gol Messi adalah benar-benar membuat permainan Mesir itu runtuh setelah Romero mencetak gol, kemudian Messi menyimbangkan keadaan. Itu memang situasinya benar-benar membuat runtuh mental dan keyakinan Mesir. Dan saya percaya ya, saya juga yakin kepemimpinan wasit Francois Letexe ini memang menjadi sorotan penting, bahwa sepak bola di Piala Dunia 2026 ini tidak bisa dikatakan yang terbaik sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia. Kalau kita melihat permainan dari Mohamed Salah itu kan tampil bagus gitu ya, tetapi tetap gagal membawa Mesir untuk lolos. Nah, seberapa besar sebetulnya ketergantungan Mesir ini terhadap Mohamed Salah dalam laga ini? Mesir harus menanggung ketidakberdayaan Mohamed Salah ketika dia sudah mengalami performa menurun di klubnya Liverpool. Beda ketika dia bermain di Piala Dunia 2018, dia bisa mencetak 5 gol, sementara sekarang dia hanya mencetak, ya kalau kita bilang hanya 1 gol dan 2 assist ya di Piala Dunia 2026. Beda di 2018 ketika dia masih dalam peaknya. Dan ini menjadi pembeda antara Lionel Scaloni di kubu Argentina yang meracik strategi mengamankan Lionel Messi. Kita lihat bagaimana Messi bermain nyaris tidak masuk kotak penalti. Dia bermain dengan santai di belakang di depan pertahanan Mesir. Sementara bola kepada Mohamed Salah tidak bisa dikatakan mudah, karena memang situasi peaknya Mohamed Salah bukan lagi dalam kondisi yang sama seperti Messi yang kembali setelah turun sempat naik lagi. Ini yang pembeda dari kedua kubu. Jadi ketika ketergantungan kepada Salah oleh Mesir itu memang harus dialami, dan kemudian memetik hasilnya. Mereka tidak boleh bergantung kepada Salah, dan terbukti Zico bisa jauh lebih bagus, punya kecepatan sebagai pemain pengganti untuk masuk ke area pertahanan Argentina. Nah, sekarang kita bahas soal drama di lapangan, Bung Wesley. 2 keputusan wasit dan juga VAR itu kan diprotes keras oleh kubu Mesir. Nah, apakah sebetulnya ini memang ada keputusan yang janggal dan layak untuk dipertanyakan? Setiap keputusan itu memang pasti harus dievaluasi, Mbak Vera. Tapi yang pertanyaan saya adalah seberapa sering VAR itu dipakai untuk mencari kebenaran di pertandingan kali ini. Itu wajar kalau Hossam Hassan, pelatih Mesir, mempertanyakan kepemimpinan wasit. Kenapa VAR tidak dipakai berbeda dengan pertandingan-pertandingan di tempat lain? Kemudian jarak pelanggaran terjadi dengan kejadian gol itu juga terlalu jauh untuk dikatakan dihentikan. Meskipun itu sebenarnya bisa
secara apa, wasit itu pasti menilai setiap kejadian gol itu selalu dilihat ada tidak kejadian sebelumnya sehingga terjadi proses gol. Itu wajar, semua wasit akan melihat seperti itu. Tapi apakah kemudian kemarin itu kita lihat VAR itu dipakai oleh wasit Letizia untuk menilai keputusan-keputusan yang menurut dia itu sedikit meragukan karena vital sekali perubahan permainan Mesir itu perubahannya nyata sekali karena kepemimpinan François Letizia. Tapi kalau melihat dari drama yang terjadi gitu ya, apakah drama wasit ini sebetulnya berpotensi untuk menutupi kualitas comeback luar biasanya yang sebenarnya sudah dipertontonkan oleh Argentina? Di luar aspek teknis, Mbak Vera, bagaimanapun juga FIFA pasti ingin event mereka ini mencapai puncaknya lewat aktor-aktor yang terbaik. Kalau kita bandingkan dengan konser musik misalnya, kan pasti ada aktor utama, musisi utama yang jadi nilai jual untuk orang datang dan mau menjadi magnet penonton datang. Kalau seandainya itu skenario Ronaldo ketemu Messi di partai puncak, itu kan kita non teknis ya, Mbak. Non teknis itu kan marketingnya luar biasa, penjualannya luar biasa. Tapi kalau mereka masih mempunyai satu atau dua tiga pemain yang menjadi magnet, itu pasti akan menjadi salah satu pertimbangan dan kemudian itu masuk ke mindset kita bahwa FIFA ingin menyelamatkan event mereka dengan mempertahankan bintang-bintang mereka sejauh mungkin mendekati final. Ini kan pemikiran dari kubu Mesir dan wajar itu masuk dalam mindset mereka bahwa memang FIFA dalam hal ini menurut saya bukan pelaksana terbaik sepanjang Piala Dunia, dimulai dari banyak kasus penolakan masuk ke Amerika Serikat, bagaimana wasit Somalia, bagaimana pemain Iran ditolak di Amerika. Ini bukan Piala Dunia yang terbaik dan banyak kejanggalan-kejanggalan juga harus menjadi evaluasi. Inggris juga disebut punya karpet merah. Pelanggaran-pelanggaran mereka tidak berbuah penalti untuk Inggris. Argentina juga begitu. Dari awal pelanggaran Messi tidak berbuah kartu merah. Jadi ini memang banyak catatan bahwa Piala Dunia ini lewat wasitnya bukan yang terbaik dibandingkan Piala Dunia sebelumnya. Kita nantikan bagaimana laga dari Messi dan juga Argentina khususnya di perempat final nanti. Terima kasih Bung Wesley sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.